Cek cek cek, yo masih bersama Kang Fanzo di lanjutan chapter BTTH season 5. Wah. Ekspresi suram melintas di wajah Xiaoyan ketika ia melihat pria tua itu berpakaian hijau itu berdiri. Tinggalkan dengan cepat. Ekspresi Zinlan juga berubah saat dia buru-buru beralih ke Xiaoyan dan diperintahkan. Kedua sesepuh yang telah memblokir jalan Retreat Xiaoyan tampaknya telah mendengar kata-katanya. Douqi perlahan melonjak dari tubuh mereka. Senyum dingin muncul di wajah mereka. Jika kamu benar-benar teman Zinlan, harap tetap berada di klan Ye untuk sementara. Kamu mungkin masih bisa berdiskusi dengan benar. Mata pria tua berbaju hijau itu menatap tajam ke Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan tanpa ekspresi harusnya hanya mengkhawatirkan situasi dokter peri kecil di mana dia akan menemukan waktu untuk memikirkan klan Ye. Ikuti aku. Tatapan Xiaoyan beralih ke Zinlan saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Dua sesepuh ke Yan Clan yang menghalangi pintu benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiaoyan ini menyebabkan Zinlan menjadi sedikit terkejut. Penghinaan. Kemarahan segera melonjak ke wajah kedua klan sesepuh. Ye memblokir pintu keluar ketika mereka melihat arogansi Xiaoyan. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dan keduanya menyerang serentak. Tangan mereka mengandung kekuatan bergelombang saat mereka meraih bahu Xiaoyan dengan cara yang seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang 3 Duzong. Dia menjetikkan jarinya dan cahaya perak melintas. Sosok berwarna perak segera muncul dan kedua tangan seperti elang cakar seperti Elder bergegas di mode petir. Setelah itu mereka saling bertabrakan dengan sosok berwarna perak. Suaranya metalik dan percikan terpancar ketika kedua pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi dari dua sesepuh berubah secara drastis sebelum mereka bisa menarik kembali. Namun, sepasang senjata logam berwarna perak menembus cahaya perak sambil mengungkapkan After Magis. Mereka dengan kejam mendarat di peti masing-masing dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Tinju logam berwarna perak tidak membawa doki yang agung. Namun itu melepaskan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju mendarat di tubuh kedua tetua keduanya. Terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Akhirnya mereka dipaksa keluar dari aula. Dua suap darah segera keluar. Bagian dalam aula sekali lagi dalam kesunyian total. Ketika semua orang melihat kedua tetua yang tiba-tiba dikirim terbang dari aula besar. Cukup banyak orang yang dengan tenang menelan seteguk air liur. Banyak mata terkejut berhenti di cahaya perak di samping Xiaoyan. Setelah menghilangnya cahaya perak ini secara bertahap, sosok berwarna perak perlahan-lahan terungkap. Ini yang terakhir. Lain kali aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Punggung Xiaoyan menghadapi orang-orang dari klan Ye. Suaranya mengandung niat membunuh yang dingin. Hambatan yang berulang-ulang itu secara bertahap menghabiskan kesabarannya. Ekspresi suram dari pria tua itu berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Matanya menatap tajam pada sosok manusia yang sepenuhnya berwarna perak di samping Xiaoyan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini Earth Demon Puppet sudah pasti sangat diperkuat setelah menyerap pil lightning di Burning Flame Pale. Menurut tebakan Xiaoyan, itu harus mampu melawan langsung terhadap bintang 7 Duzong. Elder pertama dari klan Ye ini hanyalah bintang 6 Duzong. Tidak mungkin baginya untuk menjadi pertandingan untuk Earth Demon Wayang. Ini boneka. Mata pria tua berbaju hijau itu berhenti sejenak di Earth Demon Wayang. Akhirnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Matanya menyipit saat dia perlahan berbicara.
melihat Xiaoyan dengan terkejut saat dia melakukannya. Xiaoyan tidak menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan Earth Demon Puppet ke dalam stroke ring miliknya. Dia menuntut, "Bisakah aku membawa Zinlan bersama aku sekarang?" Pria tua berpakaian hijau itu dengan erat mengerutkan kening. Tatapannya terfokus pada Xiaoyan. Pria muda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Duzong pada usia yang sangat muda, tapi juga memiliki boneka dengan kekuatan yang membingungkan. Sepertinya latar belakangnya cukup mengesankan. Tidak heran kalau Zinlan akan selalu percaya diri ketika berbicara tentang dia. "Aku yang lama adalah Ye Zong, elder pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan?" Kamu ruhan di wajah pria tua berbaju hitam perlahan ditarik saat dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk tetapi tidak ingin tinggal lama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula. Zinlan di belakangnya ragu sejenak sebelum menoleh ke Ye Zong. Dia berkata, "Elder pertama, aku akan kembali setelah kakak laki-laki Xiaoyan menyelesaikan masalahnya." Zinlan buru-buru mengikuti Xiaoyan setelah membalasnya. Ye Zong melebarkan mulutnya ketika dia melihat situasi ini, namun dia hanya bisa menghela napas. "Lupakan, biarkan mereka pergi. Xiaoyan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung padanya kali ini. Bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat, tapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup dari memungkinkan klan Ye kami untuk memasuki kursi Piltover Elder. Tidak menempatkan harapan kami pada orang yang latar belakangnya kami tidak terbiasa." Dengan sedikit, tetua keempat itu ragu sejenak sebelum berbicara. "Kami tidak punya pilihan. Saat ini cukup banyak faksi kuat yang mengatur pandangan mereka pada klan Ye kami. Jika kita tidak melakukan tindakan apapun, sangat mungkin klan Ye akan benar-benar selesai." Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tanpa daya mengucapkan, "Sekarang, mari kita berharap bahwa itu pria muda bernama Xiaoyan ini benar-benar sekaya yang digambarkan Zinlan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa masalah hari ini telah memberinya kesan buruk dari klan Ye kami. Oh, ini juga masalah yang membuatku pusing." Xiaoyan meraih lengan Zinlan. Setelah membawanya keluar dari klan Ye, dia terbang keluar kota. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. "Kamu harus mewaspadai masalah tentang dokter peri kecil kan?" Xiaoyan segera bertanya dengan suara yang dalam. Setelah mendarat di puncak gunung, Zinlan sedikit mengangguk. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya saat dia dengan lembut berkata, "Saat itu, Little Fairy Doctor kecil Zian dan aku berhasil keluar dari Wolfholm. Setelah itu, kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai wilayah Pil. Setelah kami tiba di wilayah Pil, sebuah faksi amoral yang disebut Gerbang Zuzian mengarahkan pandangan mereka pada Little Fairy Doctor. Karena kecantikannya, dalam kemarahannya, dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun, kepala Zuzian Gate juga merupakan elit Duzong. Meskipun dia akhirnya mati di tangan Little Fairy Doctor, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu telah mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun setan meletus. Akhirnya, dia ditemukan oleh seseorang." Ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar kata-kata Zinlan. Lembah sungai es ini memang bukan sesuatu yang baik. Beberapa waktu sebelumnya, tempat yang disembunyikan oleh Little Fairy Doctor ditemukan oleh Ice River Valley. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan para ahli pihak lain dan menderita cedera serius. Kakak Xiaoyan, Zinlan tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantu apapun. Mata Zinlan juga memerah ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayaannya. Xiaoyan menghisap napas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ini bukan salahmu. Kamu harus tahu di mana dokter peri kecil saat ini kan?" "Ya,
Aku pun mendapatkan informasi yang diberikan oleh Little Fairy Dr. Gigi kepada aku. Namun, tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah sungai es. Aku bahkan tidak bisa masuk. Zinlan mengangguk dan berkata, "Di mana itu?" "Aliran Valen Good. Ini memang tempat itu." Xiaoyan menyicipkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun Little Fairy Dr. Gigi telah melarikan diri dari pengepungan Ice River Valley, dia telah mengalami cedera serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun, aliran Dewa Jatuh telah dikelilingi oleh lembah sungai es. Zinlan dengan lembut berkata, "Kakak laki-laki Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan sekarang?" "Apalagi yang bisa aku lakukan?" Xiaoyan berdiri. Matanya melihat ke utara sebagai kilau dingin yang padat melintas di mereka. "Pindah ke Valen Good Stream. Dalam hal ini, aku akan memimpin jalan untuk kamu. Aku tahu bagaimana menemukan Little Fairy Dr. Gigi." Setelah aku menemukan Valen Good Stream, Zinlan mengatupkan giginya dan memberitahunya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Segera, dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan bertanya, "Itu benar. Di mana Zian?" "Zian?" Zinlan terkejut. Ketika dia mendengar ini, dia segera tertawa pahit. "Dia telah hilang tidak lama setelah kami tiba di wilayah Pil." "Hilang?" Ekspresi Xiaoyan berangsur berubah. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Identitas Zian selalu menjadi misteri. Namun, Xiaoyan samar-samar dapat menebak bahwa itu identitasnya pasti sangat kuat. Dia bertanya-tanya di mana rumahnya disebut. Semoga gadis itu baik-baik saja. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah Little Fairy Doctor diselesaikan. Xiaoyan menghela napas. Dia sekali lagi meraih Zinlan dan menggerakkan tubuhnya bergegas ke langit utara. Saat dia melakukannya, dia harus menemukan dokter peri kecil secepat mungkin. Selesai. Lanjutan, Captain.